Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Mungkin kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan suasana sidang kasus dugaan peredaran narkoba yang kembali harus dijalani aktor Amar Zoni dan kelima terdakwa lainnya. Dalam persidangan sebelumnya, Amar Zoni harus mendapatkan tekanan yang luar biasa saat sidang berjalan dengan agenda mendengarkan saksi verbalisan atau saksi dari pihak penyidik. Kali ini angin segar seolah datang kepadanya karena sidang lanjutan baru saja digelar dengan agenda mendengarkan saksi ada charge atau saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa dalam persidangan pidana. Lantas, seperti apakah sejumlah momen yang tertangkap kamera saat sidang lanjutan yang harus dijalani Amar Zoni siang tadi? Seperti apakah pengakuan saksi yang dihadirkan Amar Zoni dan kelima terdakwa lainnya yang dianggap dapat meringankan posisinya dalam persidangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kembali pada jalannya sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat nama Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya. Di persidangan sebelumnya, Amar Zoni tampak berada di bawah tekanan luar biasa saat persidangan digelar dengan agenda mendengarkan saksi verbalisan atau saksi dari pihak penyidik. Kali ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angin segar seolah datang menghampirinya saat kembali digelar sidang lanjutan yang menghadirkan agenda saksi ade charge atau saksi yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Kehadiran saksi ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembuktian jaksa, menimbulkan keraguan, dan mempengaruhi keyakinan hakim agar putusan yang dijatuhkan lebih meringankan para terdakwa. Amar Zoni bersama terdakwa lainnya kembali dihadirkan di persidangan ini dengan tujuan untuk mendengarkan langsung kesaksian dari saksi yang mereka hadirkan di persidangan. Lantas, seperti inilah sejumlah momen yang terjadi saat sidang lanjutan yang harus dijalani Amar Zoni siang tadi. Dan juga momen saat Amar Zoni menyapa sang kekasih dan keluarga yang kembali hadir untuk menemaninya menjalani persidangan. Nah itu, apakah itu terjadi juga seperti saya dan saat ini atau gimana? Kalau saya rasa disuarakan dari ia kan dia dari ia itu menjadi cofong buat yang lain formalitasnya sama posisi itu. Jadi siap dari ini kan saya sangat berdam namanya walaupun dulu dapat tuh. Jadi kakak saya percayakan dia berkelola sebagai pembicara saya tentunya saya tuh BP kumat. Jadi peradilan saya juga sampai gagal, saya sidang buat akhir juga kepada penakaranya, makanya saya mau publish kegiatan dia publikkan. Pemirsa, aksi saling serang terjadi selama sidang lanjutan yang digelar siang tadi. Namun, yang menjadi perhatian publik pada persidangan sebelumnya adalah saat saksi yang dihadirkan dari pihak penyidik memasukkan nama Dr. Camelia, kekasih Amar Zoni, dalam persidangan ini. Sang dokter disebut namanya karena ada bukti percakapan antara dirinya dengan Amar Zoni terkait permintaan obat-obatan dari Amar Zoni kepada Dr. Camelia. Lantas, seperti inilah pernyataan pihak Amar Zoni dan kuasa hukumnya tentang jalannya persidangan hari ini. Ya, alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan semuanya juga lebih terang benderang yang kita omongin ya. Sebagai Om John sebagai kuasa hukum, selalu menyampaikan kalau masalah tadi
Ya, mudah-mudahan bisa terang benderang. Sama yang ini tadi juga nih, kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan ya dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum Pak gitu loh. Jadi saya bermohon juga secara pribadi yang kuasa hukumnya saya serahin semua sama Om John juga sama Ubu ada pita nah misi kereta Pak ini suratnya apa Pak permohonan wah ini Pak kepada pengadilan ya kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberitakan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV memang menghadap ke kamar. Jadi makanya itu semuanya ini harus tanggungan dari CCTV karena bukan cuma omongan doang gitu loh kan, tapi ada alat bukti gitu loh. Karena sementara kalau misalkan tidak dihadirkan ya artinya ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang seperti saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini di tahun ini saya bisa pulang. Kembali pada momen persidangan sebelumnya dengan agenda saksi verbalisan atau saksi dari pihak penyidik. Persidangan tersebut dilangsungkan pada hari Kamis, 15 Januari 2026 lalu. Penyidik kepolisian Bambang Herianto yang hadir sebagai saksi mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil penggeledahan digital pada ponsel Ammar. Dari hasil penggeledahan itu terungkap sebuah percakapan via WhatsApp antara Ammar Zoni dengan seorang perempuan bernama Camelia yang berprofesi sebagai dokter. Seseorang di situ tercantum atas nama Camelia. Percakapan itu via WhatsApp biasa. WhatsApp. Coba diperlihatkan Pak. Siap. Di momen tersebut, Ammar Zoni sempat menyebut jika sang kekasih, Dr. Camelia, harus membuktikan keterangan tersebut. Di tengah polemik soal plastik yang kini bergulir di ruang sidang, harapan justru datang dari sosok terdekat Ammar Zoni. Sebelumnya, sang kekasih mengungkapkan keyakinannya bahwa Ammar Zoni masih memiliki peluang untuk bisa bebas, bahkan di tahun ini. Lantas, alasan apa yang mendasari keyakinannya itu? Dan seberapa besar peluang Ammar Zoni untuk bisa menghirup udara bebas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah peliknya proses hukum yang masih harus dijalani Ammar Zoni, sebuah harapan besar sempat diungkapkan oleh Dr. Camelia kepada awak media. Ia membeberkan perhitungan waktu kapan Ammar Zoni seharusnya bisa menghirup udara bebas. Menurutnya, jika tidak terjadi peristiwa pelanggaran yang membuat Ammar kehilangan hak remisinya, maka Ammar Zoni seharusnya sudah bisa pulang di penghujung tahun 2025 atau paling lambat Januari 2026. Namun, karena remisi itu tak didapat, maka perhitungan berubah. Sang kekasih juga menyebutkan jika nantinya Ammar Zoni diputus tidak bersalah dalam perkara yang kini bergulir, maka peluang Ammar Zoni untuk bebas di tahun ini kembali terbuka. Meski demikian, ia mengakui perhitungan tersebut masih bersifat sementara karena belum adanya kepastian soal remisi dan putusan akhir majelis hakim. Emang kan seharusnya kalau seandainya tidak ada kejadian kemarin, tidak ada dapat liter F remisi, tidak dapat remisi, harusnya dapat remisi, dia tuh harusnya Desember atau Januari 2026 dia bisa pulang. Tapi karena kemarin pas ada kasus ini kan dia nggak dapat remisi, jadi kemungkinan dia hitungannya ya kalau aku lihat di komputer waktu sebelum ini ngurus PB dia tuh Agustus, tanggal 9 Agustus pulangnya itu belum dikurangin remisi 2026.
Nah, makanya kalau seandainya di sidang putusan ini nanti dia tidak bersalah, ya dia bisa pulang tahun ini. Ya amin. Kita cuma bisa berdoa aja sekarang gitu, dan berusaha lah semaksimal mungkin kumpulin bukti-bukti yang konkret gitu loh, yang bukan bohong tapi emang apa adanya gitu, harus apa adanya gitu. Sebenarnya gini loh, kalau seandainya emang keputusannya di Februari, mau dia misalkan emang mau putusannya Februari atau Maret, dia tetap pulangnya itu kalau dia tidak bersalah ya dalam kasus terakhir, dia pulangnya Agustus, 9 Agustus. Iya. Mungkin kalau hitung-hitungan misalkan dia dapat remisi 2026, dia cuma dapat remisi Idul Fitri karena kan dia keluarnya sebelum 17 Agustus, jadi dia nggak dapat remisi 17 Agustus gitu. Jadi paling kayak pulangnya Juli, tapi kan dia ada subsidiar 3 bulan harus nambah. Aku nggak tahu itu udah termasuk subsidiar atau belum, saya nggak ngerti ya gitu. Tak hanya soal hitungan waktu kebebasan, sebelumnya sang kekasih juga mengungkapkan sisi emosional Amarzoni yang jarang terlihat ke publik. Ia mengakui masa-masa yang dilalui Amarzoni bukanlah suatu masa yang mudah. Bahkan masa-masa tersebut sempat membuat Amarzoni kehilangan arah dan tujuan hidup. Di titik inilah keduanya justru saling menguatkan. Dr. Camelia menyebut ia pun pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Hingga akhirnya ia mampu bangkit kembali. Dari sanalah ia berusaha menularkan kekuatan yang sama kepada Amarzoni. Karena selalu ada alasan untuk bertahan. Sedih lah, maksudnya kok kenapa sampai seputus asa ini gitu. Dan makanya aku tuh sama dia tuh saling menguatkan kan, karena gini, aku kan juga banyak kehilangan orang yang kita sayang lah ya. Jadi aku aja perempuan bisa bangkit, kenapa kamu enggak gitu loh. Jadi makanya dia pas kenal aku tuh, oh iya lo yang lebih parah dari gue aja gitu ya. Maksudnya kan sisi parahnya orang beda-beda ya menilainya. Kok lo bisa bangkit lagi sampai saat ini gitu, dibanding kok kenapa gue nggak bisa gitu. Ya udah, jadi ya saling menguatkan lah kita. Nggak tahu kalau itu, pokoknya intinya dia emang udah nggak ada tujuan hidupnya. Maksudnya ya mungkin ya udah nggak ada tujuan hidup dia gitu loh. Jadi istilahnya udah pasrah lah ya gitu. Udah itu aja sih. Sementara itu, di tengah harapan sang kekasih, ada pula suara lain yang tak kalah bergetar dan syarat emosi. Sosok yang sejak awal memilih lebih banyak diam, namun menyimpan kegelisahan mendalam atas apa yang harus dijalani Amarzoni. Sosok itu adalah ibu angkat Amarzoni. Lantas, seperti apa curahan hati ibu angkat Amarzoni? Dan apa harapan yang ia gantungkan untuk masa depan Amarzoni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di balik sorotan kamera dan riuhnya proses hukum yang harus dijalani Amarzoni, ada luka lain yang juga ikut bergetar. Ibu angkat Amarzoni, Titi Haryanti, tak kuasa menyembunyikan kesedihannya saat mendengar pengakuan Amarzoni dan melihat bagaimana para penyalahguna narkotika kerap diperlakukan. Ia menyebut mereka bukanlah pelaku kejahatan dalam arti sesungguhnya, tetapi mereka korban dari sebuah sistem dan kondisi yang seharusnya dipulihkan, bukan hanya dihukum. Karena itu, menurut ibu angkat Amarzoni, proses medis perlu dilakukan dan diselaraskan dengan pendampingan sosial hingga penguatan spiritual. Harapan itu pula yang kini ia gantungkan untuk Amarzoni, agar suatu hari nanti pemulihan benar-benar berjalan, bukan hanya sekadar hukuman. Mendengar mereka yang dibeginikan, dibegitukan itu ya sedih gitu ya, sedih karena mereka ini kan korban ya, mereka kan bukan ya ini kan manusia, kan ada yang namanya dalam hukum itu kan asas
kemanusiaan, asas keadilan, itu kan pelayanan-pelayanan, apalagi misalnya di dalam suatu rumah yang mereka kan harusnya kan direhab, pelayanan itu kan tentu saja kan melihat bagaimana perilaku yang harus dilakukan. Tapi ketika terjadi seperti itu kan bukan institusinya, ini kan satu orang gitu kan yang mereka memperlakukan hal seperti itu gitu ya, dan itu kan sudah dihadirkan pada tanggal 18 itu kan sebagai saksi-saksi semua. Jadi ini tidak ada yang ditutupin, ini tidak ada yang ini justru kalau menurut saya itu mendorong program Pak Presiden, Pak Jenderal Prabowo untuk bagaimana menciptakan Indonesia Emas 2045, Indonesia menjadi bersih narkoba itu, ini kan supaya menjadikan sistem yang lebih baik di dalam pelayanan di rutan, di lapas, dan juga di masyarakat gitu, bahwa penyalahgunaan narkotika itu bukan residivis, mereka bukan penjahat, mereka itu adalah korban, sehingga harus kita pulihkan. Dia harus ada proses panjang, jadi medisnya, sosialnya, pendekatan spiritualnya itu yang harus didampingin terus nanti pada Amar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.